Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tika Hairunisa dengan NIM 20020103033054 Universitas Jember, Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2020. Jadi kali ini kita akan mengamati fenomena erosi yang terjadi pada Sungai Dinoyo yang ada di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Mari kita simak video ini. Gambaran umum lokasi observasi, letak administrasi. Secara geografis, Kabupaten Jember terletak pada 113 derajat 30 detik sampai 113 derajat 45 detik bujur timur dan 8 derajat 00 detik sampai 8 derajat 30 detik lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Jember yakni 3.293,34 km persegi yang dibagi menjadi 31 kecamatan dan 248 desa atau kelurahan. Untuk desa Gelagahwero sendiri memiliki jumlah penduduk 5.492 jiwa yang terdiri dari 2.635 jiwa penduduk laki-laki dan 2.857 jiwa penduduk perempuan. Daerah aliran Sungai Dinoyo berasal dari hulu yakni Gunung Argopuro dan berakhir di hilir yakni Laut Puger. Lokasi daerah aliran Sungai Dinoyo berada pada daerah dataran rendah, lebih tepatnya berada di Desa Gelagahwero, Kecamatan Panti. Untuk keadaan geologi dan keadaan geomorfologi terletak pada daerah dataran rendah dengan litologi breksi Argopuro, yakni breksi gunung api bersusunan andesit bersisipan lava. Daerah aliran Sungai Dinoyo melewati beberapa wilayah kecamatan, yakni Kemiri, Suci, Pakis, Panti, Kemuning Lor, Gelagahwero, Gugut, Rambigundam, Pecoro, Rambipuci, Rawotamtu, dan Kaliwining. Keadaan topografi di Sungai Dinoyo ditunjukkan dengan kemiringan tanah yang membentang didominasi wilayah datar. Hal tersebut dilihat dari garis kontur yang tergambar, jaraknya tidak terlalu rapat. Batas wilayah. Desa Gelagahwero berbatasan dengan beberapa desa lainnya. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Panti, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rambigundam, sebelah timur berbatasan dengan Desa Jubung, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kemuningsari. Untuk iklimnya sendiri, Kabupaten Jember masuk ke dalam iklim tropis dengan temperatur yang berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, yang terdiri dari dua musim, yakni kemarau dan penghujan, dengan curah hujan di Kabupaten Jember yang berkisar antara 1.969 mm sampai dengan 3.394 mm. Keadaan erosi yang terjadi di Sungai Dinoyo. Lokasi terjadinya erosi di Sungai Dinoyo yang terletak di tengah-tengah daerah aliran sungai yang membentang dari hulu yakni Gunung Argopuro dan hilir yakni Pantai Puger, karena kondisi tebing cukup tinggi dengan kondisi aliran sungai yang cenderung lurus tanpa kelokan. Sehingga aliran Sungai Dinoyo ini cukup deras pada beberapa titik. Derasnya aliran sungai akan semakin besar ketika intensitas curah hujan tinggi, terlebih lagi ketika hujan tersebut dari kawasan hulu. Selain itu, pada saat ini, batu-batu yang ada di Sungai Dinoyo diambil oleh masyarakat untuk digunakan sebagai material. Sehingga yang awalnya berfungsi untuk menahan derasnya aliran air, sekarang sudah tidak ada lagi. Untuk kondisi tebingnya sendiri cukup tinggi. Dari kondisi ini yang membuat terjadinya erosi yang terjadi di Sungai Dinoyo. Erosi yang terjadi merupakan erosi tebing yang berasal dari kejadian bencana alam tahun 2006 akibat dari intensitas curah hujan yang tinggi sehingga volume air yang mengalir dari Gunung Argopuro tidak dapat ditampung lagi oleh sungai karena melebihi kapasitas yang seharusnya. Untuk topografinya sendiri, yang menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi lahan di suatu wilayah yakni lereng atau bentuk wilayah dan juga ketinggian tempat di atas permukaan laut.
Dari lokasi observasi mengenai kemiringan lereng di tepi Sungai Dinoyo, memiliki kemiringan lereng yang relatif sama. Kemiringan lereng dikatakan cukup terjal, sehingga sangat berpotensi untuk terjadinya peristiwa erosi tebing. Panjang lereng dan kemiringan yang terjal ketika musim penghujan dengan intensitas tinggi secara otomatis akan membuat material tanah pada lokasi ini hanya terbawa aliran air. Material yang terbawa tadi itulah yang dikatakan sebagai erosi tebing sungai, di mana material yang jatuh berubah menjadi sedimentasi dan akan membuat sungai menjadi dangkal. Untuk vegetasinya sendiri di Sungai Dinoyo dapat dilihat terdapat banyak vegetasi seperti rumput, pohon pring, pohon pisang, dan lain sebagainya, terutama pada bagian tebing, karena pada sisi sungai lain yang satunya merupakan lokasi persawahan. Berbagai jenis tumbuhan yang ada di tebing Sungai Dinoyo ini bisa dikatakan masih kurang untuk menahan kekuatan daya air terutama ketika curah hujan tinggi terus-menerus. Dan ketika air sungai naik disertai arus air yang meningkat, sehingga dari hal tersebut akan membuat tebing di Sungai Dinoyo mudah terkikis, sehingga erosi yang terjadi tidak bisa dielakkan. Dari kurangnya vegetasi pada tebing sungai akan mengakibatkan erosi, seperti pada kejadian banjir bandang tahun 2006 yang membuat tebing pinggir sungai mengalami erosi, dan erosi tersebut memiliki banyak dampak yang merugikan bagi masyarakat. Salah satunya yakni bangunan yang berada di dekat sungai mengalami kerusakan ketika erosi yang terjadi cukup tinggi. Rumah tersebut hancur bagian belakangnya sehingga merobohkan bagian rumah di sisi lainnya. Kearifan lokal. Di Sungai Dinoyo, penggunaan lahan yang berada pada lokasi observasi merupakan hasil aktivitas manusia yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari aktivitas manusia yang dilakukan tersebut membuat suatu perubahan yang terjadi pada lingkungan dan kenampakan lahannya. Penggunaan lahan di Sungai Dinoyo bervariasi, ada yang dijadikan sebagai lahan persawahan, lahan pertambangan batu dan pasir, serta ada lokasi penghancuran batu sungai yang nantinya akan dijual untuk bahan material konstruksi. Dapat dilihat dari gambar di atas dilakukan oleh warga sekitar Dinoyo, yakni melakukan penambangan pasir yang dilakukan oleh perseorangan, seperti Bapak Narto salah satunya. Beliau melakukan kegiatan penambangan pasir ini setiap hari karena merupakan pekerjaan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau mengumpulkan pasir dari Sungai Dinoyo dengan manual menggunakan tenaganya sendiri. Pasir yang didapatkan baru bisa dijual ketika sudah memenuhi ukuran 1 rit yang dihargai senilai Rp285.000. Jadi penghasilan dari penambangan pasir ini tidak setiap hari bisa didapatkan, harus terkumpul terlebih dahulu minimal 1 rit baru bisa untuk diperjualbelikan. Selain itu, juga terdapat penambangan batu sungai yang dilakukan secara berkelompok oleh beberapa masyarakat, di mana mereka akan mengangkut batu-batu yang ada di Sungai Dinoyo untuk kemudian diangkut menggunakan truk. Setelah dinilai batuan yang didapat sudah cukup, maka akan disetorkan ke tempat produksi batu kali tersebut. Batu tersebut biasanya akan dihancurkan kembali menjadi ukuran yang lebih kecil. Batu tersebut sering digunakan untuk bahan material konstruksi. Dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat dapat membuat kedalaman sungai menjadi lebih dalam yang akan bisa berguna ketika musim penghujan tiba. Karena ketika kondisi sungai tersebut memiliki kedalaman yang bagus, maka kemungkinan air naik ke pemukiman masyarakat sekitar sungai menjadi rendah. Namun yang disayangkan dari adanya penambangan batu yang dilakukan yaitu terdapat banyak lubang bekas tambang yang dibiarkan begitu saja sehingga dapat mengancam keselamatan warga yang melakukan penambangan di lokasi tersebut. Bahkan bisa juga berdampak kepada masyarakat sekitar yang ketika ingin menuju sungai. Baik, itu dia tadi observasi yang telah saya lakukan di Sungai Dinoyo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nanti dengan Atika Herunisa. Bye-bye.